Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita akan membahas tentang jenis dan tata cara pemungutan pajak. Nah, jadi untuk yang pertama yang akan kita bahas adalah jenis pemungutan pajak. Nah, jenis pemungutan pajak itu ada 3. Yang pertama berdasarkan lembaga pemungutan, kemudian yang kedua berdasarkan pihak yang menanggungnya, dan yang ketiga berdasarkan sifatnya. Nah, mari kita bahas satu-satu. Berdasarkan lembaga pemungutan, yaitu ada 2, yang pertama pajak pusat, dan yang kedua yaitu pajak daerah. Nah, apa itu pajak pusat? Jadi, pajak pusat yaitu pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat, yang mana sebagian besar dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak di bawah Kementerian Keuangan. Nah, pajak pusat di sini yaitu meliputi ada yang namanya pajak penghasilan, kemudian pajak pertambahan nilai, kemudian ada pajak penjualan atas barang mewah, kemudian ada bea materai, dan ada yang namanya pajak bumi dan bangunan. Kemudian untuk jenis yang kedua yaitu pajak daerah. Apa itu pajak daerah? Jadi pajak daerah adalah pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten atau kota. Jadi pajak daerah itu ada 2 jenis. Yang pertama yaitu pajak provinsi, dan yang kedua yaitu pajak kabupaten atau kota. Nah, pajak provinsi itu di dalamnya ada yang namanya pajak kendaraan bermotor, pajak biaya balik nama, pajak air, dan lain sebagainya. Kemudian untuk pajak kabupaten atau kota itu terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, dan lain sebagainya. Pajak-pajak yang dipungut baik di provinsi maupun di kabupaten itu adalah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. Nah, sekali lagi, jadi di dalam berdasarkan lembaga pemungutannya, jenis pajak ada 2, yaitu pajak pusat dan ada pajak daerah. Seperti itu. Kemudian lanjut, yaitu jenis pemungutan pajak yang kedua, yaitu berdasarkan pihak yang menanggungnya. Ada 2 juga, yang pertama yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung. Nah, pajak langsung adalah pajak yang dibebankan harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan atau tidak dapat dialihkan oleh pihak lain. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti pajak penghasilan, kemudian pajak bumi bangunan, dan pajak kendaraan bermotor. Mengapa tidak dapat dialihkan? Karena pajak penghasilan, pajak bumi dan bangunan, dan kendaraan bermotor itu sesuai dengan pribadinya masing-masing ya. Jadi antara pajak penghasilan ataupun pajak bumi bangunan dan PKB, antara wajib pajak satu dengan wajib pajak lainnya itu berbeda, sehingga tidak dapat dibebankan oleh orang lain. Kemudian yang kedua yaitu ada pajak tidak langsung. Nah, pajak tidak langsung adalah pajak yang bebannya dapat dialihkan atau digeser oleh pihak lain, atau dengan kata lain bahwa pembayarannya dapat diwakilkan oleh pihak lain, seperti itu ya. Itu dikenakan karena adanya atas perbuatan atau kejadian. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya seperti pajak pertambahan nilai, kemudian pajak bea masuk, dan pajak ekspor. Nah, jadi PPN di sini itu kita membayarkannya atas kejadian atau sesuatu yang timbul akibat adanya transaksi, seperti itu. Itu kan kita setiap orang yang belanja itu kan dikenakan pajak pertambahan nilai ya, tapi itu kita membayarkannya secara tidak langsung, bukan secara tidak langsung atau melalui perantara seperti di di swalayan atau departemen store lainnya, seperti itu ya. Nah, sekali lagi bahwa jenis pemungutan pajak yang kedua yaitu berdasarkan pihak yang menanggungnya, dan ada 2 jenis yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung. Kemudian yang terakhir yaitu berdasarkan sifatnya. Berdasarkan sifatnya juga ada 2, yaitu pajak subjektif dan pajak objektif. Nah, pajak subjektif adalah pajak yang bersifat perorangan. Pajak yang bersifat perorangan itu yang bagaimana? Yaitu jenis pajak di pengenaannya berdasarkan keadaan kondisi wajib pajak tersebut. Contohnya seperti yang ada dalam pajak penghasilan. Kemudian untuk pajak
objektif, yaitu pajak yang bersifat kebendaan. Jadi jenis pajaknya itu berdasarkan jenis pemungutan pajaknya atau pengenaannya berdasarkan sifat dari objek pajaknya. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti dalam pajak pertambahan nilai, kemudian pajak bumi dan bangunan, kemudian pajak penjualan atas barang mewah. Nah, jadi sekali lagi jenis pemungutan pajak itu ada 3 berdasarkan lembaga pemungutannya, kemudian yang kedua yaitu berdasarkan pihak yang menanggungnya, dan yang ketiga berdasarkan sifatnya, dan di dalamnya itu ada bermacam-macam. Seperti itu ya. Lanjut. Kemudian dasar pengenaan pajak. Nah, dasar pengenaan pajak di sini itu ada 5. Yang pertama yaitu harga jual, kemudian yang kedua ada penggantian, yang ketiga ada nilai impor, yang keempat ada nilai ekspor, dan yang kelima ada nilai lain. Apa itu dasar pengenaan pajak? Jadi, dasar pengenaan pajak itu bisa disingkat dengan istilah DPP. Nah, DPP ini biasanya menyangkut beberapa hal, yaitu berupa penjumlahan dari harga jual, penggantian, nilai ekspor, nilai impor, dan nilai lainnya, di mana semua hal tersebut itu digunakan sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang atau kredit PPN. Nah, kita akan bahas satu-satu. Yang pertama yaitu harga jual. Apa itu harga jual? Harga jual merupakan suatu nilai berupa uang yang bagaimana? Nilai uang yang termasuk dalam semua biaya yang diminta oleh penjual karena adanya penyerahan barang kena pajak. Seperti itu. Jadi intinya harga jual di sini adalah nilai yang berupa uang yang diminta oleh penjual karena adanya penyerahan barang kena pajak. Seperti itu ya. Kemudian yang kedua yaitu penggantian. Penggantian adalah nilai berupa uang juga yang berasal dari seluruh biaya yang diminta oleh pengusaha. Atas apa? Atas penyerahan jasa kena pajak. Jadi intinya di sini nilai atas biaya yang diminta pengusaha atas terjadinya penyerahan jasa kena pajak. Beda ya dengan harga jual tadi. Kalau harga jual itu berdasarkan karena adanya penyerahan barang kena pajak, tapi kalau penggantian karena adanya penyerahan jasa kena pajak. Lanjut, kemudian yang ketiga ada nilai impor. Nah, nilai impor adalah nilai yang berupa uang yang menjadi dasar perhitungan bea masuk. Jadi, nanti nilai impor tersebut itu diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi intinya nilai impor di sini adalah nilai yang berupa uang yang menjadi dasar pengenaan bea masuk. Kemudian nilai ekspor yaitu dasar pengenaan pajak yang berupa uang juga yang termasuk biaya yang diminta oleh eksportir karena adanya barang yang keluar. Ya, beda ya dengan nilai impor. Kalau nilai impor itu ada bea masuk, kalau yang nilai ekspor karena adanya bea keluar. Kemudian yang terakhir yaitu nilai lain. Nah, nilai lain adalah nilai uang yang ditetapkan sebagai dasar pengenaan pajak yang diatur oleh Menteri Keuangan. Jadi secara singkat bahwa itulah ada 5 dasar pengenaan pajak. Yang pertama yaitu ada harga jual, kemudian yang kedua ada penggantian, dan yang ketiga ada nilai impor, kemudian yang keempat ada nilai ekspor, dan yang kelima ada nilai lain. Seperti itu ya. Kemudian lanjut untuk sistem pemungutan pajak. Nah, sistem pemungutan pajak di sini ada 3. Namun sebelumnya, apa itu yang dinamakan sistem pemungutan pajak? Jadi sistem pemungutan pajak adalah cara yang dipakai untuk menghitung besarnya pajak yang harus dibayarkan oleh siapa? Oleh wajib pajak kepada negara. Dengan kata lain, bahwa sistem pemungutan pajak itu adalah intinya metode untuk mengelola uang pajak yang bersangkutan agar dapat masuk ke dalam kas negara. Nah, sistem pemungutan pajak itu ada 3. Yang pertama self-assessment system, yang kedua official assessment system, dan yang ketiga withholding.
Nah, pada pertemuan minggu lalu kita sudah membahas ya tentang sistem pemungutan pajak. Semoga kalian masih ingat. Uh, Jadi yang pertama yaitu self-assessment system. Self-assessment system adalah sistem pemungutan pajak yang membebankan penentuan besarnya pajak yang harus dibayarkan wajib pajak itu secara mandiri. Jadi di sini wajib pajaknya berperan aktif dalam perhitungan, pembayaran, serta perlaporan pajaknya pada kantor pelayanan pajak. Nah, contohnya yaitu ada pada pajak pertambahan nilai dan pajak penghasilan. Jadi, sekali lagi bahwa self-assessment system adalah sistem pemungutan pajak yang membebankan besarnya pajak yang harus dibayarkan wajib pajak secara mandiri. Jadi wajib pajaknya di sini itu berperan aktif ya. Kemudian lanjut untuk sistem pemungutan pajak yang kedua yaitu ada Official Assessment System. Official Assessment System adalah sistem pemungutan pajak yang membebankan wewenang dalam penentuan besarnya pajak terutang atau fiskus ataupun maupun aparat pemungutan pajak sebagai pemungut pajak. Dalam hal ini yaitu wajib pajak memiliki sifat yang pasif karena semuanya ditentukan oleh fiskus dalam mengeluarkan surat ketetapan pajak. Contohnya yaitu dalam pajak bumi dan bangunan. Kemudian yang ketiga yaitu sistem pemungutan pajak yang ketiga ada withholding system. Withholding system adalah sistem pemungutan yang memberikan otoritas kepada pihak ketiga dalam penentuan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Yaitu contohnya pemotongan pajak ini yaitu pemotongan pada penghasilan karyawan oleh bendahara instansi terkait seperti itu. Jadi sekali lagi bahwa sistem pemungutan pajak ada 3. Yang pertama self-assessment system, kemudian yang kedua ada official assessment system, dan yang ketiga ada withholding system. Nah, kemudian lanjut yaitu syarat pemungutan pajak. Apa itu syarat pemungutan pajak? Jadi, syarat pemungutan pajak adalah landasan prinsip yang harus ada dalam suatu aktivitas pemungutan pajak. Nah, syarat pemungutan pajak di sini ada 5, yaitu syarat keadilan, kemudian syarat yuridis, kemudian syarat ekonomis, kemudian syarat finansial, dan yang terakhir yaitu syarat sederhana. Kita akan bahas satu-satu. Yang pertama yaitu syarat keadilan. Syarat keadilan di sini yaitu pemungutan pajak harus berlandaskan pada keadilan, baik dalam peraturan perundang-undangan maupun peraturan pelaksanaan pemungutan pajak. Jadi intinya pada syarat keadilan itu pemungutan pajak harus bersifat adil. Kemudian syarat pemungutan pajak yang kedua yaitu syarat yuridis. Nah, bagaimana syarat yuridis itu? Jadi syarat yuridis itu yaitu pemungutan pajak berdasarkan pada perundang-undangan yang berlaku. Nah, perundang-undangan yang berlaku itu yaitu diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang apa? Tentang ketentuan umum perpajakan. Jadi intinya sekali lagi bahwa syarat yuridis itu adalah pemungutan pajak harus berdasarkan pada undang-undang. Kemudian lanjut untuk syarat pemungutan pajak yang ketiga yaitu syarat ekonomis. Syarat ekonomis adalah pemungutan pajak tidak boleh mengganggu aktivitas perekonomian yang bagaimana yang dapat mengakibatkan kelesuan pada perekonomian nasional. Nah, jadi sekali lagi intinya bahwa dalam syarat ekonomis itu pemungutan pajak tidak mengganggu perekonomian nasional. Kemudian lanjut untuk syarat pemungutan pajak yang keempat yaitu syarat finansial. Syarat finansial yaitu pemungutan pajak harus dilakukan dengan efektif dan efisien sehingga memperoleh hasil yang secara maksimal. Jadi intinya bahwa syarat finansial itu pemungutan pajak harus bersifat efektif dan efisien. Kemudian yang terakhir yaitu syarat pemungutan pajak yang terakhir yaitu syarat sederhana. Jadi syarat sederhana adalah sistem pemungutan pajak harus bersifat sederhana dan mudah dimengerti oleh wajib pajak dalam membantu pelaporan pajak mereka untuk mendorong masyarakat dalam memenuhi apa? Memenuhi kewajiban perpajakan. Jadi intinya dalam syarat sederhana itu adalah sistem pemungutan pajak harus dilakukan secara sederhana. Nah, bahwa syarat pemungutan pajak itu sekali lagi ada 5 ya. Yang pertama syarat keadilan, kemudian syarat yuridis, kemudian yang ketiga syarat ekonomis, dan yang keempat ada syarat finansial, dan yang terakhir ada syarat sederhana. Kemudian kita lanjut yaitu
asas pemungutan pajak. Nah, asas pemungutan pajak di sini yaitu ada 7. Nah, asas pemungutan pajak di sini adalah digunakan sebagai pedoman untuk dalam pembuatan regulasi perpajakan. Nah, secara umum ini ada asas wilayah, kemudian asas kebangsaan, kemudian ada asas sumber, kemudian asas umum, kemudian ada asas yuridis, kemudian ada asas ekonomis, dan yang terakhir yaitu asas finansial. Kita bahas satu-satu. Asas wilayah. Yang pertama, asas wilayah adalah asas yang hampir sama dengan asas tempat tinggal, bahwa asas ini berdasarkan lokasi tempat tinggal wajib pajak. Jadi intinya untuk asas wilayah di sini itu berdasarkan pada lokasi tempat tinggal wajib pajak. Kemudian yang kedua ada asas kebangsaan. Nah, asas kebangsaan di sini yaitu dasar pengenaan pajaknya itu berdasarkan orang yang lahir atau tinggal di Indonesia. Nah, intinya bahwa asas kebangsaan itu adalah pengenaan pajaknya pada setiap orang yang lahir atau bertempat tinggal di Indonesia. Seperti itu. Kemudian yang ketiga ada asas sumber. Asas sumber yaitu diartikan sebagai pemungutan pajak berdasarkan tempat perusahaan berdiri atau berdasarkan tempat tinggal dari wajib pajak tersebut. Jadi intinya yaitu pajak yang berlaku adalah pajak yang berdasarkan tempat perusahaan itu berdiri atau bekerja di Indonesia. Kemudian yang keempat ada asas umum. Nah, asas umum di sini dapat diartikan sebagai pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia akan diterapkan pada setiap objek pajak dan wajib pajak secara umum. Nah, jadi intinya bahwa asas umum adalah asas atau pungutan yang digunakan untuk kepentingan umum. Seperti itu. Kemudian asas yang kelima yaitu asas yuridis. Asas yuridis adalah asas yang digunakan untuk regulasi, kemudian didukung untuk regulasi lainnya. Dan asas yuridis ini diatur dalam pasal 23 ayat 2 Undang-Undang 1945. Dan kemudian yang asas keenam yaitu asas ekonomis. Nah, asas ekonomis di sini diartikan bahwa pemungutan pajak idealnya untuk meningkatkan perekonomian negara dan masyarakat secara umum. Seperti itu. Kemudian yang terakhir yaitu ada asas finansial. Nah, asas finansial artinya setiap wajib pajak akan dikenakan pajak berdasarkan kondisi finansial yang bersangkutan. Seperti itu ya. Jadi intinya bahwa asas finansial adalah dikenakan berdasarkan kondisi finansial yang bersangkutan. Nah, sekali lagi bahwa asas pemungutan pajak di sini itu digunakan sebagai pedoman dalam pembuatan regulasi perpajakan. Nah, asas pemungutan pajak di Indonesia itu ada 7, yaitu ada asas wilayah, yang kedua ada asas kebangsaan, yang ketiga ada asas sumber, yang keempat ada asas umum, yang kelima ada asas yuridis, yang keenam ada asas ekonomis, dan yang terakhir yaitu ada asas finansial. Lanjut, yaitu kita akan membahas tentang teori pemungutan pajak. Nah, teori pemungutan pajak di sini ada 5. Yang pertama teori asuransi, dan yang kedua ada teori kepentingan, yang ketiga ada teori gaya pikul, yang keempat ada teori bakti, dan yang terakhir yaitu ada teori daya beli. Kita bahas satu-satu. Dalam teori asuransi itu yaitu pembayaran pajak diibaratkan sebagai pembayaran premi dalam perusahaan asuransi dan diharapkan mendapatkan perlindungan dari kejadian yang tidak terduga. Jadi disinilah intinya bahwa teori asuransi itu diibaratkan seperti kita dalam membayar premi. Kalau kita sudah membayar, maka kita akan mendapatkan perlindungan, seperti itu ya. Nah, kemudian yang kedua yaitu teori kepentingan. Teori kepentingan di sini yaitu ibaratnya kedua belah pihak tersebut membutuhkan dan saling menguntungkan. Jadi sama-sama untung dan saling membutuhkan. Seperti itu ya. Jadi negara melindungi harta dan jiwa masyarakatnya
untuk tujuan yang baik. Kemudian intinya bahwa teori kepentingan itu adalah teori yang sama-sama menguntungkan dan membutuhkan antara kedua belah pihak. Kemudian yang ketiga yaitu teori gaya pikul. Nah, teori gaya pikul di sini yaitu teori atau pajak yang dibayarkan oleh masyarakat sesuai dengan ukuran pengeluaran dan penghasilan baik perorangan maupun badan usaha. Jadi intinya yaitu pajak yang dibayarkan sesuai dengan ukuran atas pengeluaran dan penghasilan. Kemudian untuk teori bakti yaitu teori yang mengatakan bahwa suatu negara itu memiliki hak mutlak untuk mengambil pajak dari rakyatnya. Jadi rakyat tersebut harus membayar pajaknya kepada negara. Bahwa intinya teori bakti itu suatu negara berhak untuk memungut pajak dari rakyatnya. Kemudian yang terakhir yaitu ada teori daya beli. Nah, teori daya beli di sini berkaitan erat dengan kemampuan masyarakat pada saat melakukan transaksi jual beli. Biasanya dalam teori ini melibatkan pajak pertambahan nilai ataupun pajak penjualan atas barang mewah. Jadi intinya teori pemungutan pajak itu ada 5. Yang pertama teori asuransi, yang kedua teori kepentingan, yang ketiga teori gaya pikul, yang keempat teori bakti, dan yang kelima yaitu teori daya beli. Nah, itu adalah penjelasannya. Kemudian lanjut, yang terakhir kita akan bahas tarif pajak. Nah, apa itu tarif pajak? Jadi tarif pajak merupakan dasar pengenaan pajak atas objek pajak yang menjadi tanggung jawab wajib pajak. Besarannya itu pun berbeda-beda. Nah, besarannya tergantung tarifnya. Yang pertama ada tarif progresif, yang kedua ada tarif degresif, yang ketiga ada tarif proporsional, dan yang keempat tarif regresif. Nah, kita bahas satu-satu. Tarif progresif. Tarif progresif ini yaitu tarif pungutan pajak yang mana presentasenya akan naik sebanding dengan dasar pengenaan pajaknya. Contohnya yaitu dalam PPh. Jadi misal penghasilannya 50 juta, maka dasar pengenaan pajaknya 5 juta, dan seterusnya, seperti itu. Jadi intinya tarif progresif di sini yaitu presentasenya akan semakin naik sebanding dengan dasar pengenaan pajaknya. Lanjut untuk tarif yang kedua yaitu tarif degresif. Nah, tarif degresif ini kebalikannya dari progresif tadi, bahwa presentasinya itu akan semakin mengecil jika jumlah pajak yang terutang itu akan semakin meningkat. Jadi di sini tarif degresif itu presentasinya akan semakin rendah jika dasar pengenaan pajaknya akan semakin meningkat. Nah, yang ketiga yaitu tarif proporsional. Nah, tarif proporsional di sini yaitu tarif yang presentasinya tetap meskipun terjadi perubahan terhadap dasar pengenaan pajaknya, seperti itu. Jadi contohnya yaitu dalam pajak pertambahan nilai dan PBB. Jadi presentasinya itu tetap maupun berapapun dasar pengenaan pajaknya, karena sudah menjadi pastinya bahwa PPN itu sebesar 10% dan PBB itu sebesar 0,5%. Kemudian yang terakhir yaitu ada tarif tetap atau regresif. Nah, tarif tetap atau regresif di sini yaitu tarif pajak yang nominalnya tetap tanpa memperhatikan jumlah yang dibayarkan yang menjadi dasar pengenaan pajaknya. Contohnya yaitu pada bea materai. Materai harga 3.000, maka yang dibayarkan juga 3.000. Materai 6.000 yang dibayarkan juga 6.000. Jadi intinya di sini itu antara nominalnya itu sama dengan jumlah yang dikenakan pada dasar pengenaan pajaknya. Jadi sekali lagi bahwa dalam tarif pajak itu ada 4, yaitu tarif progresif, kemudian yang kedua tarif degresif, yang ketiga tarif proporsional, dan yang terakhir tarif tetap atau regresif. Nah, jadi itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada yang kurang paham bisa ditanyakan dalam pembelajaran nanti. Oke, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.